Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin ajmain amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati serta saya takdimi Bapak Khairul Munif SAG SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah advokasi. Di sini saya Muhammad Wahyu Amrullah akan sedikit menjelaskan atau menerangkan perihal sejarah bantuan hukum di Indonesia. Sebenarnya sejarah bantuan hukum di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tapi bantuan hukum itu belum masuk ke Indonesia. Cuma bantuan hukum itu sudah ada sejak zaman Romawi kuno, yang dimana tetap asas-asasnya, tetap visi misinya adalah membantu menyelesaikan perkara di tingkat pengadilan sebelum tingkat pengadilan atau proses. Nah, di situ untuk diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu perihal materi, atau bisa dikatakan sebagai pendamping masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya atau pidananya. Bantuan hukum sendiri itu biasanya yang kemarin sudah dipaparkan kelompok 1 itu meliputi masalah pidana, masalah perdata, dan juga tata usaha negara. Nah, kemarin itu saya sempat tanya, kalau setahu saya masalah tata usaha itu kan berkaitan dengan pamong, dengan pejabat daerah lah, itu kan tidak termasuk, menurut saya tidak termasuk kategori orang miskin. Tetapi di situ penjelasan dari teman-teman kemarin merujuk dari pasal 39, yang dimana peran advokasi sendiri adalah membantu menyelesaikan perkara dengan mendampingi pihak-pihak yang kurang mampu. Tapi di situ diterangkan, dijelaskan dasar-dasar kurang mampu adalah tidak mampu perihal materi. Lanjut mengupas materi. Awal mulanya masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1848. Dengan tetap visi misi yang sama, cuma bedanya bantuan hukum yang diterima itu tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mempunyai keluangan untuk bisa minimal konsultasi perihal hukum atau bantuan hukum, karena pada zaman itu Indonesia dalam keadaan dijajah, yang dimana kekuasaan dari penjajah atau Belanda sendiri mengalahkan dari kekuasaan atau hak-hak yang dimiliki pribumi sebutan masyarakat pada zaman era Belanda. Zaman era Belanda pun dibagi dari zaman timur, barat, dan lain-lain. Terus sesudah zaman era Belanda, bantuan hukum memasuki zaman era penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sebelum kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan. Walaupun pasca kemerdekaan pengaruh Jepang belum bisa terlepas dari Indonesia. Hukum-hukum yang dibuat Jepang pun tidak bisa segitunya saja atau semudah itu dihapuskan di Indonesia, karena kita tahu waktu zaman penjajahan legislasi hukum kita masih mengacu pada hukum-hukum barat, hukum-hukum yang dibawa oleh penjajah. Dari zaman Jepang kita masuk ke Orde Lama, yang dimana menurut saya pribadi ini merupakan zaman yang menyedihkan atau sangat menyengsarakan bagi kita. Zaman kelam, karena apa? Pada masa ini otoriter, pemimpin otoriter itu sangat berkuasa atas segala demi apapun, yang dimana pemimpin-pemimpin ini
bisa saja melakukan apa yang dia mau tanpa memperhatikan undang-undang atau peraturan yang dibikin. Itu kalau menurut saya pribadi, karena saya keinget cerita-cerita mbah-mbah saya bahwa opo ae sing gak sesuai karo kehendak pemimpin tidak hanya berdampak pada keluarga, pemecatan dan lain-lain, tapi juga bahkan nyawa pun bisa melayang karena hal ini. Maka itu zaman Orde Lama menurut saya zaman kelam. Sesudah itu alhamdulillah pada sesudah zaman Orde Lama Indonesia pun bangkit dengan adanya universitas-universitas atau mahasiswa-mahasiswa yang menggalakkan tentang bantuan hukum, reformasi dan lain-lain. Pada masa Orde baru ini kekuasaan pun bisa digalakkan atau jargon Indonesia itu sebagai negara berdaulat sudah mulai muncul, sebagai negara adil demokratis sudah mulai muncul dengan adanya keadilan-keadilan yang merata untuk rakyat Indonesia. Bantuan hukum pun juga bisa merata didapatkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Perihal bantuan ini diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu perihal materi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya review. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti dari penjelasan saya yang kurang bisa ditambahkan oleh teman-teman saya dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.